Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Novitasari, NIM 1803211000092. Di sini saya akan memaparkan terkait hasil dari fungsi produksi frontir yang telah saya olah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Ekonomi Produksi Pertanian yang diampu oleh Ibu Nur Kamariah, SP MSI. Berikut merupakan data sekunder produksi jagung. Data ini terdiri dari 4 variabel bebas, yaitu variabel benih, variabel tenaga kerja, variabel pupuk kandang, dan variabel pupuk fosfat. Responden yang ada berjumlah 120. Selanjutnya, data yang telah ada saya akan mengubah menjadi len atau logaritma natural, dan saya ambil 6 digit angka di belakang koma. Slide selanjutnya membahas terkait langkah-langkah uji frontir. Yang pertama yaitu mentabulasi data. Di sini tidak diperkenankan untuk menggunakan nama responden. Di sini nama responden akan diganti dengan angka yaitu 1, 2, 3 dan seterusnya. Selanjutnya yaitu jenis data. Di sini saya menggunakan data cross section di mana data ini menggunakan angka 1. Selanjutnya itu variabel Y yang diikuti oleh variabel X1 dan seterusnya. Dalam hal ini, penempatan tersebut tidak boleh ditukar karena hal tersebut akan mempengaruhi output yang dihasilkan. Jadi urutannya yaitu nama responden atau responden, jenis data, variabel Y, variabel X1, variabel X2 dan seterusnya. Selanjutnya pada variabel Y dan X diubah menjadi logaritma natural seperti pada capture tersebut. Setelah diubah menjadi len, maka disimpan pada tab baru dengan ekstensi MS-DOS, di mana ekstensi MS-DOS ini akan diubah lagi ekstensinya menjadi .dta. Langkah selanjutnya yaitu mengolah data, yaitu memasukkan baik periode, jumlah data, dan lain sebagainya ke dalam aplikasi frontir sesuai dengan langkah-langkah yang ada. Kemudian hasil akhirnya akan muncul data output dengan ekstensi .out. Selanjutnya yaitu hasil uji frontir atau output yang telah kita olah tersebut, di mana beta 0 merupakan konstanta, beta 1 merupakan X1 atau variabel benih, beta 2 merupakan X2 atau variabel tenaga kerja, beta 3 merupakan X3 atau pupuk kandang, dan beta 4 merupakan X4 atau variabel pupuk fosfat. Di mana dari output tersebut dapat diperoleh dua fungsi produksi yaitu OLS dan MLE, di mana fungsi produksi OLS yaitu Y sama dengan 0,30 plus 0,23 X1 ditambah 0,20 X2 min 0,21 X3 ditambah 0,42 X4 ditambah error term. Selanjutnya yaitu fungsi produksi MLE diperoleh hasil yaitu Y sama dengan 0,49 min 0,86 X1 plus 0,26 X2 min 0,36 X3 plus 0,45 X4 ditambah dengan 0,10 plus 0,90, di mana yang berada dalam kurung merupakan error term tetapi beda dengan yang ada di OLS. Selanjutnya pada nilai LR dan hipotesis, data yang kita punya dapat dilihat apakah cocok untuk model frontir atau tidak, yaitu dengan melihat LR, di mana nilai LR digunakan untuk mendekati apakah di lapangan ada kasus inefisiensi atau tidak. Dengan hal ini maka dapat dirumuskan hipotesisnya ada dua yaitu H0 dan H1, di mana H0 merupakan di lapangan tidak terdapat kasus inefisiensi, sedangkan H1 merupakan di lapang terdapat kasus inefisiensi. Untuk mengetahui nilai LR signifikan atau tidak maka harus dibandingkan dengan tabel kode PAM, di mana nilai LR sebesar 0,69 seperti pada tabel di samping dan degree of freedom sebanyak 2 dan taraf kesalahan di sini saya menggunakan 5% sehingga didapat nilai kode PAM sebesar 5,138.
Hal ini menunjukkan bahwa nilai LR kurang dari nilai kode PAM. Dalam hal ini berarti menerima hipotesa H0 dan menolak hipotesa H1, atau dengan kata lain, di daerah penelitian tidak terdapat kasus inefisiensi. Pada nilai gamma menunjukkan berapa persentase error term yang disebabkan karena inefisiensi teknis. Pengaruh gamma signifikan atau tidak dapat dilihat dari T hitungnya, di mana nilai T hitung sebesar 0,13 dan nilai T tabel 5% sebesar 1,98. Hal ini menunjukkan jika nilai T hitung sebesar 0,13 lebih kecil dari T tabel sebesar 1,98, di mana artinya yaitu 0,90% error term disebabkan karena adanya inefisiensi teknis, sedangkan 0,10% disebabkan oleh adanya risiko. Untuk melihat pengaruh dari masing-masing variabel terhadap output, maka dapat dibandingkan antara T rasio dengan T tabel. Yang pertama yaitu nilai T rasio pada beta 1 sebesar min 0,90, di mana nilai ini lebih kecil dari T tabel 5%, yaitu sebesar 1,98. Ini artinya nilai beta 1 tidak signifikan atau tidak berpengaruh terhadap produksi. Dengan kata lain, input X1 atau variabel benih tidak berpengaruh terhadap produksi jagung. Yang kedua yaitu nilai T rasio pada beta 2 sebesar 0,36, di mana nilai ini lebih kecil dari T tabel yaitu 5%, sebesar 1,98. Ini artinya nilai beta 2 tidak signifikan atau tidak berpengaruh terhadap produksi. Dengan kata lain, input X2 atau variabel tenaga kerja tidak berpengaruh terhadap produksi jagung. Yang ketiga yaitu nilai T rasio pada beta 3 sebesar min 0,28, di mana nilai ini lebih kecil dari T tabel 5%, yaitu 1,98. Ini artinya nilai beta 3 tidak signifikan atau tidak berpengaruh terhadap produksi. Dengan kata lain, input X3 atau pupuk kandang tidak berpengaruh terhadap produksi jagung. Dan yang terakhir yaitu nilai T rasio pada beta 4 sebesar 0,38, di mana nilai ini lebih kecil dari T tabel 5%, yaitu 1,98. Ini artinya nilai beta 4 tidak signifikan atau tidak berpengaruh terhadap produksi. Dengan kata lain, input X4 atau variabel pupuk fosfat tidak berpengaruh terhadap produksi jagung. Selanjutnya yaitu tingkat efisiensi teknis. Pada tabel tersebut dapat diketahui nilai dari efisiensi teknis pada tiap-tiap responden. Rata-rata efisiensi yang diperoleh dari 120 responden tersebut adalah 0,62, di mana jika nilai efisiensi teknis lebih dari 0,8, maka petani dikatakan efisien secara teknis. Petani pada nomor 48, 58, 62, 63, 65, 72, 75, 88, 94, 95, 96, 100, 112, 118, dan 120 nilai efisiensi teknisnya lebih dari 0,8, sehingga petani tersebut sudah melakukan produksi secara efisien. Petani nomor 58 memiliki nilai tertinggi sebesar 0,862. Artinya petani nomor 58 sudah melakukan produksi dengan sangat efisien. Sedangkan beberapa petani sisanya dalam kegiatan produksinya belum efisien karena nilainya kurang dari 0,8. Sedangkan petani yang memiliki tingkat efisiensi paling rendah yaitu petani nomor 51 dengan efisiensi 0,22. Rata-rata efisiensi yang dicapai oleh petani daerah penelitian sebesar 0,62, di mana nilai ini lebih kecil dari 0,8. Ini artinya jika dilihat secara keseluruhan, petani di lokasi penelitian belum berproduksi secara efisien. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.